Jadi oli persneling ini ya, bila sudah ada tanda-tanda atau ciri-ciri tersebut, segera diganti daripada nanti berakibat fatal untuk di persneling mobil kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokahan, amin. Untuk hari ini akan kita bahas yaitu tanda-tanda atau ciri-ciri oli persneling mobil kita ini sudah harus saatnya diganti. Untuk penggantian oli persneling ini sendiri sebenarnya hampir sama, yaitu dengan penggantian oli mesin ya. Karena kalau seandainya jarang kita ganti atau tidak rutin kita ganti, itu juga bisa berakibat fatal di persneling kita, dan lebih parahnya bisa terjadi yaitu turun persneling, dan biayanya juga cukup mahal ya. Untuk turun persneling ini ya bisa mencapai sekitar 3 sampai dengan 5 jutaan. Terutama adalah untuk rekan-rekan yang memiliki mobil Panther semacam ini. Ini kadang-kadang kalau sudah turun persneling itu, kalau memang bukan bengkel yang spesialis, itu banyak tidak jadinya. Malah kalau disarankan tuh lebih baik ganti satu gelondong. Jadi ya untuk bengkel persneling sendiri itu tidak setiap daerah itu ada yang memang spesialis untuk persneling. Kadang-kadang dia campuran yaitu mesin dan persneling. Nah, kalau kadang-kadang tidak menemukan yang pas, nah itu seperti kawan saya itu sampai 3-4 kali dibongkar tetap tidak ketemu untuk penyakitnya. Disarankan terakhir ya akhirnya diganti satu gelondong. Termasuk saya pada saat itu ya ganti persneling Panther ini satu gelondong. Nah, untuk oli persneling sendiri juga setiap mobil itu sudah ada rekomendasinya dari pabrik. Terutama untuk di mobil Panther itu jangan sampai salah ya. Jadi oli persneling Panther itu tidak sama dengan persneling mobil yang lainnya. Kalau mobil-mobil lain itu biasanya kalau kita pas ganti oli di bengkel atau tempat penggantian oli itu pasti diganti size 90 seperti itu ya. Tapi kalau persneling Panther itu tidak bisa. Kalau kita ganti size 90 itu ya bukannya bagus, nanti malah akan bermasalah di persneling kita. Karena memang untuk gigi-giginya atau komponen mesin persneling di dalam itu memang lebih rumit. Untuk mobil Panther ini lebih rumit. Maka kalau untuk mobil Panther saya sarankan itu adalah harus diganti size 40. Jadi pakai oli mesin size 40 ya. Jadi kita beli oli mesin diesel yang size 40, itulah oli persnelingan. Dan usahakan kalau kita ganti oli persneling itu ya usahakan pakai oli yang bagus. Minimal oli yang standar lah, yang bagus lah. Jadi jangan sembarang oli atau oli murahan. Karena itu tadi, kalau seandainya kualitasnya tidak bagus, itu bisa menyebabkan malah persneling kita bukannya bagus, malah jadinya rusak. Nah, untuk ciri-ciri atau tanda-tanda oli persneling mobil ini harus saatnya diganti, untuk semua mobil itu hampir sama ya. Yang pertama adalah susah untuk dalam pemasukan giginya, atau pas kita ngoper gigi atau masukkan gigi semacam ini itu susah. Nah, kita masukkan gigi itu tidak bisa lancar seperti ini ya. Kita tekan gini tidak bisa. Nah, itu menandakan bahwa oli persneling mobil kita itu sudah saatnya diganti. Termasuk kemarin kasus kawan itu, kalau mesinnya itu belum panas untuk mobil Panther ya, kalau dia mesinnya itu belum panas atau tidak ditambah gas, itu dia mau masuk gigi kedua atau ke satu tuh dia susah. Jadi harus nunggu mesinnya panas atau ditambah gas itu baru dia bisa masuk langsam. Akhirnya kemarin saya sarankan coba ganti oli persnelingnya dulu, ganti yang kualitasnya bagus, beli yang botolan. Alhamdulillah kemarin diganti, itu akhirnya dia cerita, mas sekarang sudah normal lagi, masuk seperti biasa. Nah itu ya. Jadi tanda yang pertama atau ciri yang pertama, kalau seandainya kita memasukkan gigi ini sudah alot, jadi dia masuknya itu alot, nah itu adalah menandakan bahwa oli persneling mobil kita ini sudah harus saatnya diganti. Tanda yang kedua adalah pas kita buat jalan itu ada suara dengung ya, tapi dengungnya bukan di ban, tapi di persneling kita itu ada suara kayak mendengung lah. Mungkin ya kalau kita membedakannya adalah dengan cara yaitu pas kita jalan kenceng, kita amatin lah ada suara yang aneh tidak di persneling kita ini. Kalau seandainya ada suara dengung, itu adalah menandakan bahwa oli persneling mobil kita ini sudah harus saatnya diganti. Terus ciri yang berikutnya atau tanda yang berikutnya itu ada getaran di tongkat persneling kita ini. Tapi
tidak ada kerusakan di sini ya, maksudnya di sininya normal untuk di penahan persneling atau ke apa atomnya itu normal, terutama untuk mobil Panther ya. Ini kan dia tidak ada getaran kan, posisi mesin hidup, dan dibuat jalan itu tidak bergetar. Nah kalau seandainya kita buat jalan dengan posisi untuk dudukan tuasnya ini normal, kok ini bergetar, nah berarti menandakan bahwa oli persneling mobil kita itu sudah harus saatnya diganti. Jadi jangan sampai nunggu lama ya, terutama untuk mobil Panther itu saya sarankan kalau memang sudah susah dimasukkan, terus alot lah, terutama alot dimasukkan itu, terus sudah ada suara berdengung, terus ininya bergetar, itu segera diganti. Karena kalau kita sampai terlambat mengganti itu akan fatal lagi akibatnya. Terus yang berikutnya adalah itu biasanya berat, ditarikan mesin itu agak berat, walaupun mungkin kadang-kadang juga berpengaruh dari mesin ya, cuman kita juga harus bisa memastikan ini mesin kondisi normal, habis tune up, terus habis ganti filter solar kalau mobil Panther ya, habis bersihin tangki segala macem, kok mobil ini jalannya masih berat. Nah itu mungkin juga salah satu penyebabnya adalah oli persneling mobil kita ini harus sudah saatnya diganti. Nah itu ya. Terus yang berikutnya adalah ciri yang berikutnya adalah itu warnanya juga sudah hitam pekat atau berubah warna, kadang-kadang sudah agak ke coklat-coklatan. Nah kalau seandainya kita bisa untuk membukanya atau sempat membukanya, kita cek adalah di warnanya. Jadi warnanya itu dia sudah warna hitam kecoklat-coklatan gitulah. Nah itu sudah harus saatnya oli persneling mobil kita itu harus diganti. Jadi oli persneling ini ya, bila sudah ada tanda-tanda atau ciri-ciri tersebut segera diganti daripada nanti berakibat fatal untuk di persneling mobil kita. Dan kalau untuk biaya pembongkaran itu tadi cukup lumayan. Saya rasa itu aja. Mohon maaf bila kurang berkenan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.